سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Diriwayatkan dari salafus salih, inna awwala luqmatin ya'kulul abdu min halal yughfar lahu biha ma saraf min dunubih wa in agama nafsu magama dillin fi talabil halal tasaqatat anhu dunubuhu kama tasaqatu waragus syajar. Pertama, suap atau potongan roti yang dimakan oleh seorang hamba dari halal. Dia bekerja, warok, hati-hati, kemudian dapat rezeki, dia makan itu rezeki. Pertama yang masuk daripada rezeki yang halal dari usahanya dia, yughfar lahu biha masalah bin dunubihi. Itu makan makanan halal dari itu akan bisa mengampuni daripada dosa yang telah berlalu daripada dia. Waman agama nafsu magama dhillin fi talabil halal, maka siapa orang yang dia tadi itu sekalipun dia dengan bekerja yang mungkin hina dalam pandangan manusia, tapi yang dicari halal, mungkin jadi tukang becak, mungkin jadi kuli, mungkin jadi penjual kaki lima, dan seterusnya. Yang dicari halal, bukan haram, maka akan berguguran daripada dia dosa-dosanya seperti berguguran daun daripada pohonnya. Dimulai dia bekerja, itu sudah mengampuni dosa. Sampai dia mendapatkan rezeki yang halal, dia makan, itu makan rezeki yang halal akan melebur dosa. Subhanallah. Ada juga riwayat, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala sadaqah bal al-humumu fi talabil ma'isyah. Ada beberapa dosa yang tidak diampuni lewat salat, puasa atau sedekah, tetapi kepikiran sumpek daripada mencari dalam bekerja mencari rezeki halal. Faham? Jangan ada tikir-tikir sendiri dalam hati dengan lisannya. Nah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna dunya halaluha hisab wa haramuha adab wa zada akharun wa syubhatuha itab. Dunia ini halalnya akan menjadi hisab. Karena itu orang-orang dulu walaupun halal tidak mau kecuali menurut ukuran hajah. Kenapa? Khawatir akan menjadi hisab. Mati. Habis. Menjadikan lebih daripada hajatnya itu untuk menjadi amal soleh, sehingga tidak menjadi hisab. Tapi kalau tidak menjadi amal soleh akan menjadi hisab. Dunia ini halalnya menjadi hisab, haramnya menjadi adab, syubhatnya menjadi itab, celah. Nanti akan menjadi tercerah orang yang tidak jelas halalnya itu, menjadi orang hina nanti dari kiamat, karena dia akan dicela oleh, ya tercelalah karena tidak masuk dalam golongan orang-orang yang soleh, juga tidak masuk dalam golongan orang-orang yang tidak soleh. Jadi
dia akan menjadi orang yang terhina nantinya nanti di hari kiamat. Karena itu jangan mau mengambil kecuali yang halal. Halal itu pun ambil menurut ukuran hajah. Itu adalah kalau menjadi orang yang betul-betul berhati-hati terhadap urusan dunia. 6. Jadi urusan makan ini dalam pandangan orang soleh ini urusan agama. Jadi bukan hanya sekedar dia tadi itu mencari, yang penting bisa makan, jangan tidak nilai hanya nilai bergizi, nilai berprotein, tapi halalnya menjadi ukuran, karena ini berpengaruh pada keimanan, pada agama seseorang. Ada terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Mu'in. Ini dua orang ini semuanya ulama besar dan terjadi suhbah gawiyah, betul-betul akrab gitu. Tapi satu saat Imam Ahmad mendengarkan daripada sahibnya ini, temannya ini, yaitu Yahya bin Mu'in. Dia berkata gini, dia maksudnya bergula, inilah as'alu ahadan syai'an walau a'tani syaitan syai'an la akaltuh. Saya nggak akan tanya kalau ada dikasih itu, walaupun setan yang ngasih tak makan. Tujuannya untuk bergurau. Itu Imam Ahmad nggak mau nyapa lagi sama dia, nggak mau nyapa, ditinggalkan, nggak mau duduk bareng, didatangi, nggak mau diterima. Ya akhirnya Imam Yahya bin Mu'in menyatakan kuntu amzah, ana ini mau hanya bergurau, hanya bergurau, bukan tamzah biddin. Ini bergurau urusan agama. Amma alimta anal akla minad din, ente enggak tahu bahwa makan halal itu adalah bagian ajaran agama. Ente menyatakan hatta syaitan ngasih ente makan? Bagaimana Allah qaddamal aklal halal alal amal saleh? Bukankah Allah lebih mendahulukan untuk kita ini harus berhati-hati untuk makan yang halal daripada amal soleh? Allah menyatakan kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makan daripada yang halal dan beramalah dengan amal yang soleh. Allah mendahulukan makan halal dulu. Nah, karena itu urusan agama jangan dibuat main-main. Tidak boleh menyebut nama Allah dibuat main-main. La tattakhidullah urdatan liaimanikum. Jangan jadikan Allah itu jadi bahan untuk sumpah-sumpah. Jangan untuk kamu main-main, jangan. Orang beriman dulu, indama mu'minuna idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Kalau dibacakan Al-Quran, tambah kekuatan imannya dalam hatinya. Itu orang mukmin. Kok dibuat main-main itu? Urusan agama dibuat main-main. Dibuat lelucon, bukan lelucon, amarjid. Urusan agama ini urusan serius. Baca Quran yang benar. Nyebut nama Allah itu yang benar. Urusan agama jangan buat main-main, bisa kufur nantinya. Dalam diriwayatkan bahwa maktub fi Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, man lam yubali min aina mat'amuh lam yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalahu. Siapa orang yang tidak mau peduli dari mana makanannya, nggak pakai iya tanya, nggak mau hati-hati, ya yang penting ada untung. Walaupun dengan haram, walaupun dengan riba, walaupun dengan yang lainnya, maka Allah tidak peduli masukkan
dari sebab apa ke neraka. Tapi dia ahli sholat, tapi dia bangun masjid, tapi dia bantu, tapi dia itu, tapi dia ini, nggak peduli. Nah, walaupun ente Ustadz Kabir, walaupun kamu tadi itu adalah orang dihargai sama orang, ente masuk neraka, nggak ada peduli. Kenapa? Karena kamu tidak peduli makan dari apapun. Yang penting nyiri, yang penting dapat. Karena itu orang-orang dulu ini nggak mau makan kecuali dari yang betul-betul halal. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana yang sudah masuk dalam perutnya dikeluarkan sampai muntah-muntah. Kenapa? Tidak ingin setetes darah pun yang ada di tubuhnya tercampur dengan haram. Tercampur dengan haram. Lah kalau sudah hidup di zaman sekarang, berarti sekarang ini bagaimana? Ya usaha. Kalau mau tidak ada kecuali sudah harus itu, ya jangan dinikmati sambil takut kepada Allah. Karena itu Bishrul Hafi rahimahullah, beliau adalah orang yang warak. Bishrul Hafi ini, ya Bishrul Hafi ini orang yang warak, selalu mengingatkan orang harus cari halal itu dan ini. Akhirnya ditanya, min ain takul? Kalau begitu makan apa ente? Kata Bishrul Hafi, min haitsu takulun, sama dengan yang kamu makan. Ya yang aku makan sama dengan yang kamu makan. Cuma walaisa man yakul wa yabki kaman yakul wa yadhak. Enggak sama orang yang makan sambil tertawa menikmati bangga, sambil takut haram sambil menangis dia, ya Allah enggak ada lagi yang aku makan kecuali ini. Enggak sama. Wa qala yadun aksaru min yadin wa luqmatun aksaru min luqmah. Enggak sama orang yang makan ngambil sedikit yang penting karena untuk menyambung hidup dengan yang mengisi perutnya dengan banyak. Nggak sama. Nggak sama ya. Artinya kalaupun tidak jelas halalnya dan tidak ada yang kamu makan kecuali itu, maka sambil kamu mohon ampun kepada Allah, sambil takut, sambil meneteskan air mata karena nggak ada yang lain gitu. Karena itu tidak ada alasan manusia itu makan yang haram, menikmati yang haram. Kalaupun tidak bisa terjadi, tidak bisa dihindari, ya takutlah kepada Allah. Mungkin karena perasaan takutnya kamu kepada Allah akan bisa menjadi sebab maghfirah, akan menjadi sebab diampuni dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya Allah, bismillah. Tak dari tadi, siap. سقى الله بشرا بوابل رحمة يجود عليها بالصباح وبالإمساء، مرى بأحباب الفؤاد ومن لهم به صدق ود في سرائره أرساه، وحياهم الرحمن بالعفو والرضا، وأولاهم الإحسان والقربى والأنسى، فثم أحبابي وأهلي وسادتي وأشياخنا المحسنون لنا غرسا، غرائس مجد في حقائق نسبة مظهرة سدنا بها الغير والجنسا، ولا تنسى ما بين القبور بزنبل لقبر بقلب ذكره كنت لا ينسى، تضمن إلفا صالحا ومباركا، فأكرم به قبرا وأكرم به رمسا، دفنت مع من فيه روحي وراحتي،
فعاد غد العيش من بعده يبساه. فلا تلفني إلا حزينا لفقده، نواتك سلواني لفرقاده خرسا. فيا رحمة الرحمن زوره واهللي على قبره حتى تطيب له نفسا. وحيه عنا بالسلام وروحي بروح الرضا والقرب معناه والحسا. وقولي له إنا على العهد والوفاء، وإن الفنا قد عمم الجن والإنسان. وقولي له إنا على العهد والوفاء، وإن الفنا قد عمم الجن والإنسان. ومن ذا الذي يرجو البقاء بعد أحمد، نبي الهدى من نوره يخجل الشمس. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفر عن ذكرك وصلاة الله تمشي المصطفى عليه الحكيم اللهم اهدنا بالله ولا تولنا وليا سواك حسبنا الله ونعم الوكيل.